المغربين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونفع ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Baik, pertama yang sama-sama kita hormati guru besar kita, ustadz kita yang telah memimpin kita untuk sholat Isya berjamaah, yaitu Ustadz Yunus. Alhamdulillah izin Ustadz. Dan juga kepada para ustadz yang hadir, para haji, para hajah, ustazah, dan semua yang hadir di Masjid Al-Ikhwan. Semoga semua yang hadir di dalam masjid ini semua calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita masih dikasih sehat. Sehat adalah sesuatu nikmat yang sangat mahal dan berharga dalam kehidupan kita. Zaman sekarang penyakit udah banyak benar. Corona nggak habis-habis, di Jakarta sudah masuk level 3. Corona udah mau mulai redup, muncul lagi yang baru. Bawa omnya, Omikron. Kalau di Makassar ini mohon izin, levelnya sudah sampai level berapa? Pak? Masih hidup? Masih hijau. Amin. Semoga jangan sampai masuk. Amin. Dulu waktu level yang namanya Delta di sini parah nggak? Enggak. Alhamdulillah di Jakarta parah. Depok sama. Dan boleh dibilang saya mohon izin, saya cuma cerita bahwasanya juga saya adalah salah satu gelar LC lulusan COVID. Lulusan COVID di tahun 2020 persis di bulan November. Saya pulang dari Semarang, itu saya merasa capek. Semarang pulang jalan darat, saya merasa capek, lelah, kepala mulai rada-rada pusing, dan sudah mulai rada-rada demam, badan lemas. Yang saya ingat katanya kalau COVID itu makan nggak berasa apa-apa, penciuman nggak berasa apa-apa. Saya ingat di depan saya persis ada kelengkeng, saya cobain itu kelengkeng, cuma pengen tahu apa lidah saya berasa atau tidak. Ternyata saya makan kelengkeng, itu kelengkeng bener nggak ada rasanya apa-apa. Saya cuma bisa ngelus dada, ya Allah, mungkin saya kena corona. Tapi akhirnya anak saya nyolek saya, ayah, itu kelengkeng belum dikupas. Pantas gak berasa apa-apa. Jadi nikmat sehat itu mahal. Semua yang kita rasakan nikmat itu karena kita sehat. Makanan yang kita makan sehari-hari di rumah itu kita rasa nikmat karena sehat. AC yang kita rasa nikmat di saat kita dalam kegerahan, kita rasa enak, kita rasa nikmat karena sehat. Kalau dalam keadaan sakit, makanan yang di rumah nikmat belum tentu jadi nikmat. AC yang berasa dingin dan berasa nikmat saat kita lagi sakit belum tentu jadi nikmat. Jadi semua berasa nikmat karena kita sehat. Makanya dengan kita sehat, manfaatkan sehat kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktanim hamsan qabla hamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Satu di antaranya, jaga sehat sebelum sakit. Alhamdulillah. Apakah rela? Baji-baji ibu, apakah rela? Baji-baji, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa hadir di sini, masya Allah. Ibu, saya ini dulu pemain sinetron mentok yang matanya begini-begini kalau saya masih ingat Pak. Acting, tapi capek. Gimana nggak capek? Bukan cuma sekedar capek mata, tapi capek
ternyata lahiran itu sakit. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita itu. Ibu mungkin tahu apa yang dirasakan. Saya cuma bisa nemenin. Bunda yang kuat bunda, istighfar, takbir, Allahu Akbar, ayah hadir ayah. Saking sakit. Dan alhamdulillah ketika bayi lahir, yang pertama kali saya lihat adalah matanya. Saya lihat matanya. Itu real kisah. Alhamdulillah. Dan bersyukur kita masih dikasih hidup. Guru saya pernah bilang, dengan kita hidup, yang miskin masih ada kesempatan jadi kaya selama masih hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pintar selama masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan jadi orang baik selama masih hidup. Tapi hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup harus punya tujuan hidup, yaitu Zat yang Maha Hidup, Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu. Karena kita diciptakan oleh Allah, tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau hidup kita cuma sekedar hidup, apa bedanya dengan tumbuhan? Apa bedanya dengan hewan? Hewan hidup sama, kita juga hidup. Tumbuhan hidup sama, kita juga hidup. Yang bikin beda adalah setelah kematiannya. Hewan mati mungkin selesai urusannya, tumbuhan mati selesai urusannya, tapi manusia mati, itulah dia, masih ada hidup dan kelanjutannya. Kalau setelah mati selesai, nggak ada kehidupan setelahnya, mungkin kita bisa sebebas-bebasnya. Tapi karena setelah mati ada kehidupan baru, dan di mana nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan ada waktunya mulut kita ditutup, dikunci, tangan dan kaki bersaksi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasah. Jadi ketika anak Adam meninggal dunia, ada 3 perkara yang nanti akan terus mengikuti orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah waladun soleh, anak-anak yang soleh ataupun solehah. Yang kedua sedekahun jariyah. Yang keempat al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, kalau kita cuma mengandalkan anak untuk bisa menjadi teman kita ketika di alam kubur, sampai berapa generasikah nanti yang akan mendoakan kita? Paling hanya sebatas cucu yang masih ingat kepada kakek dan neneknya. Setelah cucu punya anak, mungkin habis, belum tentu cucu, anak dan cucu kita akan mendoakan kakek dan neneknya. Bisa jadi anak kita sendiri belum tentu doain kita ketika kita sudah balik. Anak kita dengan kesibukannya sholat, bisa jadi selesai sholat belum tentu dia mau mengangkat tangan untuk kedua orang tuanya. Kalau anak tidak mendoakan kepada bapak dan ibunya yang sudah tiada, lalu kita berharap dari siapa untuk bisa menenangkan kita di alam kubur?
Jawabnya iya gitu ya Bu ya. Ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Pak. Kelihatan kalau bapak-bapaknya orang-orang yang soleh banget. Wajah-wajah orang-orang yang calon-calon penghuni surga itu kelihatan. Amin. Karena ketika nama Allah disebut, model-model kayak bapak-bapak ini, ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut, orang-orang yang beriman itu ketika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Kelihatan bapak-bapak, subhanallah. Ketika tadi dengar ngaji, dengar baca Quran, dengan nama Allah disebut, bukan cuma hatinya yang bergetar, tangan, kaki udah mulai berasa lapar kayaknya. Jadi kita bukan karena iman tapi lapar. Kapan kelarnya? Kapan nasi kotak dikeluarkan? Apalagi tadi kalau udah urusan ngaji bapak-bapak ini benar, alhamdulillah tatma'innul qulub. Dengan kita berpikir hati tenang. Lihat bapak-bapak kalau udah urusan ngaji, nyender pojok, nunduk, merem, pules, kadang mimpi nyambung. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Pak. Ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah meninggal dunia, kalau kita hanya berharap dari anak kita, kalau anak kita soleh, kalau anak kita soleha, andai dia tidak berdoa, tapi kita telah mengajarkan ketika kita hidup, walaupun dia tidak berdoa, aktivitas dia, ibadah dia, apapun yang dia lakukan, selama itu kebaikan, pasti bakal nyampe kepada ayah dan ibunya. Yakin. Bapak kita dan gak ada, ibu dan gak ada, tapi ngajarin kebaikan dalam kehidupan kita. Kita aktivitas kebaikan kita lakukan, walaupun tidak tersandar untuk ayah dan ibu kita, tapi ilmu yang pernah diajarkan itulah yang menghantarkan. Walau tanpa doa, yakin pasti akan sampai kepada ayah dan ibu. Karena wasilah kebaikan yang diajarkan adalah ilmu dari ayah dan ibu. Generasi berikutnya, cucu kita. Kalau kita meninggal dunia, kiamat langsung. Kita langsung dibangkitkan oleh Allah. Kiamat selesai, dibangkitkan semua. Waktu gak terlalu lama kita dalam kubur. Bayangin, yang meninggal dari abad keberapa masih ada di dalam kubur. Kalau hidupnya baik, kalau masa hidupnya amaliyah, ketakwaan kepada Allah yang baik, mungkin lagi tenang. Tapi kalau kehidupan masa lalunya buruk, sampai sekarang masih mendapatkan siksaan dalam kubur. Sedangkan 3 generasi berikutnya udah gak doa. Lalu dari siapa kita mengandalkan doa? Lalu dari siapa kita mendapatkan amunisi untuk mendapatkan ketenangan dalam kubur? Kalau bukan dari hal-hal lain. Inilah dia manfaatnya. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Kalau anak kita mungkin lalai, tidak doa untuk kita, tapi bisa jadi sedekah jariyah yang kita lakukan selama hidup. Mungkin bisa jadi itulah yang nanti akan menjadi teman kita ketika kita sudah ada di alam dunia. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat. Kita punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, mengandalkan doa dari 3 anak. Dari 3 anak belum tentu mendoakan kita semua. Tapi kalau seandainya hidup kita selalu berupaya, selalu berusaha untuk memberikan manfaat buat orang lain, mengajarkan anak-anak yatim, mengajarkan anak-anak duafa, dengan kita berikan kepada mereka ilmu-ilmu Quran. Lalu seandainya 3 anak kita tidak mendoakan, kita masih punya harapan lain. Dari siapa? Dari yatim dan duafa yang kita ajarkan, yang kita berikan.
inilah saatnya kita kumpul di majelis ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu senantiasa memikirkan kematian, karena setelah kematian akan ada kehidupan lagi, dan disitulah yang kita khawatirkan. Kalau hidup kita tidak baik, hidup kita jauh dari Allah dan penuh kemaksiatan, bayangkan alam kubur sebelum sampai di padang mahsyar dan dipertanggungjawabkan di alam kubur, kita sudah mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Ya Allah. Bu, astagfirullah, wasilah beliau saya bisa hadir di sini. Jauh saya dari Depok, semua bismillah, nggak ada yang kebetulan. Berencana sudah beberapa minggu, beberapa bulan sebelumnya, dan akhirnya kesampaian juga. Dan saya kemarin sempat khawatir